Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat khair. Sobahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Semoga anak-anak Ustaz kelas 6 semuanya dalam keadaan selalu walafiat dan tetap semangat dalam belajar ya. Oke, seperti biasa kita sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan untuk memimpin doa ketua kelasnya. Iqra'ud doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Baik, anak-anak semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita sudah berdoa ya, karena setiap pembelajaran kita harus membaca doa. Apa tujuannya berdoa? Agar belajar kita dimudahkan. Pertama, belajar kita dimudahkan. Yang kedua, agar kita bisa paham materi-materi pembelajaran, ya, bisa bermanfaat, berguna bagi kita, bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk bekal ilmu kita, ya. Oke, baik, anak-anak semuanya, pagi ini kita ada pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Silakan keluarkan bukunya. Bawa semua, ya. Buka bukunya seperti biasa kemarin saya sampaikan, punya bab tentang surah Al-Kafirun. Ya. Oke, langsung saja. Ya, bab pertama, judul kita bab pertama yaitu memahami makna surah Al-Kafirun. Ya. Al-Kafirun itu ada berapa ya? Oke. Memahami makna Al-Kafirun, ya. Surah Al-Kafirun terdiri dari berapa ayat? 6 ayat, ya. Membaca surah Al-Kafirun dan artinya. Jadi langsung nanti kita akan membaca surah Al-Kafirun beserta artinya. Kita harus paham. Kemudian memahami isi pokok kandungan surah Al-Kafirun. Ya, nanti kita akan ceritakan apa isi pokok intisari dari surah Al-Kafirun. Makanya anak Ustaz, kalau kalian hafal Al-Quran minimal juz 30, itu kan harus, kalau sudah hafal, bacalah artinya. Biar tahu artinya. Karena kalau dalam Al-Quran itu, kalau dia artinya luar biasa, ya. Jadi kita nggak sekedar hafal saja, tapi kita tahu itu artinya. Kemudian yang ketiga, menulis surah Al-Kafirun. Nanti anak Ustaz akan menulis, ya. Yang pertama nanti kita langkah kita pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama kita akan membaca bersama-sama surah Al-Kafirun. Yang kedua kita akan memahami, akan menjelaskan isi pokok kandungan surah Al-Kafirun. Setelah nanti baru membaca sama-sama. Kemudian surah Al-Maidah, ya, ayat 2 sampai 3, membaca surah Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan artinya, kemudian memahami isi pokok kandungan surah Al-Maidah ayat 2 sampai 3. Kemudian menulis surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Kenapa kita masukkan surah Al-Maidah? Karena surah Al-Maidah berkaitan dengan surah Al-Kafirun nanti artinya. Apa artinya Al-Kafirun? Orang-orang kafir. Jelas kafirun. Kafir. Ya. Surah Al-Hujurat ayat 12 sama 13. Membaca surah Al-Hujurat ayat 12 13 dengan artinya, memahami isi pokok kandungan, kemudian menulis. Ya, makanya baca
tulis Al-Quran. Setelah kita baca, kalau ini baca, memahami, dan menulis. Kalau nggak itu pelajaran bisa di sekolah kayak pagi hari, baca aki, baca, tulis Al-Quran agar tulisan Al-Quran kita bagus. Oke, ini dia. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sekali lagi dengan suara yang semangat dan keras. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ada yang hafal? Ada yang sudah hafal? Surah Kafirun? Silakan maju ke depan. Ya, dari yang belum hafal coba. Ya. Ada, ya maju. Ada yang maju, bisa maju ke depan. Surah Kafirun. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, bagus, luar biasa. Silakan kembali ke tempat. Ada yang ada perempuan? Tani? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidun ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke, alhamdulillah ya. Sudah ada perwakilan laki-laki dan perwakilan perempuan. Oke, anak Ustaz, kita lanjut. Nanti di rumah ini ya, dihafal terus surah Kafirunnya, dihafal, diulang-ulangi lagi. Surah Kafirun dan artinya. Nah, ini artinya. Yang pertama, katakanlah Muhammad. Ya, ini katakanlah wahai Muhammad. Wahai orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini Nabi Muhammad dia berbicara, ya, didapat orang-orang kafir waktu Nabi Muhammad berdakwah. Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Pada zaman Rasulullah itu banyak orang menyembah, ada yang menyembah patung, berhala, ya, pohon, matahari, banyak. Jadi waktu itu menyembah berhala. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Itu. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ya, dibilang orang kafir, kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Karena Nabi Muhammad hanya menyembah kepada Allah. Mereka enggak mengikut menyembah Allah, tapi
mereka lebih menyembah berhala. Kemudian ayat yang keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kemudian Nabi Muhammad tidak akan mau, tidak akan terpengaruh apa yang mereka sembah. Karena di waktu itu di zaman Nabi itu di kampung itu masih banyak orang kafir, masih ada juga orang Islam, ya. Jadi saling, ya, Nabi Muhammad tidak akan mau mengikuti ajaran mereka. Mereka berusaha mengajak pimpinan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak mau. Nabi Muhammad lebih ingin menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Ya. Jadi itu, jadi untukku agamamu, agamaku untukku. Aku menyembah Allah. Ya, agamaku Islam. Dan agamaku kafir. Silahkan kamu menyembah. Ya. Jadi itu, Nabi Muhammad kita waktu itu tuh berdiskusi dengan ngomong dengan orang kafir. Ya. Itu tentang arti surah Al-Kafirun. Jadi tanya Ustaz, ya, 6 ayat dari surah Al-Kafirun semuanya harus hafal artinya. Ya. Pokok kandungan surah Al-Kafirun. Ya, nanti akan saya kasih kelompok juga, nanti kelompok itu menghafal ini dan artinya sebagai nanti. Ya, isi pokok kandungan surah Al-Kafirun. Yang pertama, mengajak mereka untuk menjemput hidayah Allah. Nah, ini isi pokoknya kandungan Al-Kafirun. Nabi Muhammad waktu itu dia mengajak bagaimana orang kafir itu dia tuh sadar tobat. Makanya pada zaman para sahabat itu Rasulullah itu dibilang dengan zaman jahiliyah. Apa artinya? Zaman kebodohan. Makanya biar kenapa patung yang nggak bisa bergerak, yang nggak bisa berbicara, ya, kemudian patung itu dibuat oleh manusia, kok disembah? Sedangkan Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, yang menciptakan kita, tak kita sembah. Makanya, ya, mengajak mereka orang kafir itu untuk mendapatkan hidayah Allah. Dikasih penjelasan, dikasih pemahaman orang kafir itu. Paham nggak mereka? Diajak lagi, dikasih yang terbaik, itu namanya dakwah. Ya, nggak mau juga lagi, yaudah, ya, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamamu. Itu jadi artinya. Kemudian memberi kabar gembira atas orang yang mengikuti ajaran Islam dengan surga. Dibilang, barang siapa yang mengikuti agama Islam, ajaran Rasul, akan masuk surga. Ya, benar-benar gembira. Ya, barang siapa pengikut Nabi Muhammad menyembah Allah akan masuk surga. Yang ikut, ya, dengan kabar gembira ini, yang ikut. Banyak juga yang kamu ikut tak percaya. Apa tak percaya saya? Nabi Muhammad yang fitnah. Ya, Tuhan mana itu? Dia itu lagi banyak juga. Dulu parah dulu fitnah. Ya, saking bodohnya disebut sama saya dia. Saking nggak tahunya sebenarnya. Kalau kita kan sering mikir, kenapa patung disembah? Patung nggak usah bergerak, jangan patung bergerak, marah dia. Kalau Allah nggak ada sebab, Allah kasih ujian kita gempa, tsunami, longsor, banjir sebagainya. Itu jadi. Nah, kita ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang meninggal yang tabrakan, ada yang bunuh orang, itu ujian. Itu takdir, hukuman banyak. Kita nggak tahu. Yang penting kita hanya bisa berbakti atau taat kepada Allah. Menjalankan segala beritanya, menjauhi segala larangannya. Kemudian, ya, berdialog dan berdiskusi dengan lemah lembut kepada mereka. Nabi Muhammad telah bermacam cara berdakwah. Berdiskusi, tiba duduk sama orang kafir itu, duduk. Kenapa menyembah berhala? Sembah Allah. Allah yang menciptakan alam semesta. Insya Allah kita masuk surga. Sudah berdiskusi dengan lemah lembut. Ngomong yang sopan, lemah lembut, tapi mereka, hati mereka sudah keras. Makanya saking bodohnya tidak bisa menerima. Tidak bisa. Nah, itu dibilang dengan orang kafir. Keluarlah surah Al-Kafir itu. Ya.
Untuk ya Allah al kafir. Tunggu agamamu, untuk agamamu tidak jadi kafir, itu masuk neraka selamanya, kekal di neraka. Ya. Kemudian toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang pertama, toleransi adalah sikap yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang akan dilakukan oleh orang lain. Ya, makanya sekarang kita timbullah di zaman sekarang ini yang saling menghargai. Ya, yang non-muslim silakan ibadah kepada, yang Islam silakan kita sholat di kita, saling menghormati. Berbeda agama, berbeda suku, yang penting saling menghormati. Kalau kita pakai dengan secara kekerasan untuk mengajak Islam, itu susah. Ya, makanya Islam mengajarkan bagaimana umat manusia memiliki akhlak yang bagus. Kalau kita sopan, saling membantu, saling menolong, insya Allah orang akan ikut sama kita. Makanya banyak usaha-usaha dakwah, ceramah-ceramah itu mengajak orang yang belum beragama Islam untuk masuk ke agama Islam. Ya. Kemudian toleransi sesama agama, saling menghargai. Ya, yaitu toleransi yang diperbolehkan baik dalam segi ibadah dan muamalah. Ya, jadi kalau seandainya kita berteman dengan orang yang muslim salah, silakan berteman. Kalau dia beribadah dia, dia beribadah. Tapi kita bagaimana cara kita agar dia beribadah? Sholat kita yang khusus, maksudnya yang pelayanan bagus, ngomong yang bagus, tidak susah tolong, kita ke bawah. Ada yang bertanya, kenapa kamu agama Islam? Jelaskan, Islam, ya, Islam itu adalah agama Allah. Allah yang menciptakan semuanya. Nah, itu pertanyaan itu. Kita harus paham. Kita ini harus paham apa itu agama Islam. Ya, ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu apa? Ketika suatu hamba naik, apa yang diperintahkan oleh Allah? Sholat. Ya. Kalau menyembah berhala, apakah bisa berhala ciptakan langit, matahari dan bulan? Hanya Allah. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Oke. Ini toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang silakan kita beri kelompok. Sekarang mau berapa kelompok nih? 3 kelompok aja. Bisa kita ya? 1 kelompok. Gue balikan ini. Hah? 1, 2, 3, dan 4. Jadi tugasnya, silakan kalau bisa melingkaran atau isi lingkaran, benar Pak Ramadan nanti. Geser aja ya. Siapa yang hafal surah Maidah? Ada yang hafal? Al-Maidah ada yang hafal benar? Kelompok ini Ustadz judul sama. Kalau tugasnya adalah 1 membaca surah Al-Kafirun, 1 lagi membaca artinya. Ya, itu berarti yang tampil dapat 2 orang. Ya, sama semuanya. Nanti saya melihat siapa yang terbaik, siapa yang hafal surah Al-Kafirun, nanti siapa yang menghafal artinya. Ya. 2. Udah ada hafal? Hah? Dia apa? Dulu bukaan sebenarnya. Udah, nanti apa yang direkam di atas sudah. Rekam yang pertama sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu akan membacakan surat Al-Kafirun beserta Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'budun ma a'budu. Wa la ana a'budu ma a'budun. Wa la antum a'budun ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan pernah menjadi apa yang kau sembah, dan kamu tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak akan pernah menjadi apa yang kau sembah, dan kamu tidak pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Semua agamaku dan semua agamaku. Oke, dengar. Bisa kamu selesaikan jawabannya? Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan surah Al-Kafirun beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, La a'budu ma ta'budun. tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah yang apa yang kamu sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu pula tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untuk agamamu dan untuk agamamu. Oke, tepuk tangan. Lampu ingat itu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan surah Al-Kafirun beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'buduna ma a'budu, wa la ana a'budu ma a'badtum, wa la antum a'buduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Oke, tepuk tangan. Kelompok yang terakhir. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak akan membacakan Al-Kafirun beserta A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku bukan penyembah apa yang kamu sembah, wa la antum a'buduna ma a'bud, dan kamu bukanlah penyembah apa yang aku sembah, wa la ana 'abidun ma abattum, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah, wa la antum a'buduna ma a'bud. dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
Oke, selesai. Biasa penampilan anak semuanya ada 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Luar biasa semuanya bagus. Bisa kasih nilai 100 semuanya. Ya. Tapi untuk kelompok 4 bertambah 110. Oke ya. Yang lain 100 tapi bonus dari Ustaz untuk kelompok 4 10. Nanti 110. Sepakat ya? Oke, baik Ustaz. Ini nanti ke depannya anak-anak Ustaz untuk surah-surah Al-Qur'an ya 5 juz 30 dan Ustaz harus hafal. Kemudian kalau nggak hafal artinya baca-baca buka Al-Qur'an. Buka Al-Quran, lihat artinya. Tadi kan lihat surah Al-Kafirun. Hafal, tapi apa ya artinya Al-Kafirun? Nggak tahu. Kalau kita lihat arti ini, Al-Kafirun surah Al-Quran itu rupanya dialog percakapan Nabi Muhammad dengan orang kafir. Ya, keluarlah ayat-ayat Al-Quran dari Allah. Setelah Nabi Muhammad, Allah katakan, "Hai Muhammad, katakanlah pada orang kafir." Ya. Karena ayat Al-Quran itu adalah kalam Allah. Maka Allah langsung merintahkan sampaikan kepada mereka untukmu agamamu dan untukku agamamu. Keras orang kafir itu kekal neraka. Ya, itu adalah saya. Jadi nanti pelajaran yang pada hari ini tolong diulang lagi di rumah ya. Insya Allah minggu depan Ustaz akan memberi tugas, ya, memberi tugas pelajaran untuk anak Ustaz. Ya. Tugasnya nanti ada soal-soal nanti tentang surah Al-Kafirun, menghafal, kemudian hafal artinya dan baca isi pokok kandungan untuk surah Al-Kafirun. Ya, berapa jumlah surahnya Al-Kafirun? Ya. Kemudian ada Ustaz, ya, nanti insya Allah pada minggu depan kita akan ada tugas. Tugasnya itu dilaksanakan di sekolah kita. Ya. Di sekolah kita, jadi mulai sekarang anak-anak sampai ke rumah, tolong dibaca-baca lagi bukunya, ya, dibaca-baca lagi, dihafal, surah Kafirunnya juga ulang lagi beserta artinya, ya. Besok kita ada tugas harian dan kemudian juga nanti Ustaz akan nanti memberi kelompok juga lagi, tugas kelompok juga, ya. Jadi tadi kan penampilan menghafal surah Al-Kafirun. Ya. Oke, anak Ustaz, mungkin pertemuan Ustaz pada pagi ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan materi pada pagi ini bisa bermanfaat bagi anda semuanya. Hafal ayat Al-Quran beserta artinya dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirat salam.